Ya, kalau dari batinnya Mbah Andra sendiri itu seperti apa? Wah ya, semacam sosok yang menakutkan juga ada di situ. Tapi ada sosok yang baik itu juga ada, kayak berdampingan seperti itu. Iya. Anatomi samasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu saking tumati. Selamat malam Sobat Anatomi Semesta. Pada malam hari ini mungkin suasananya agak berbeda karena kita di outdoor atau di pasar ya begitu. Nah, perkenalkan saya sendiri yang biasanya di belakang layar. Nah, kali ini ada hal yang berbeda karena narasumber kita pada malam hari ini yang biasanya di konten-konten sebelumnya yaitu dengan Mbah Andra. Nah, di sini kita akan bercerita mungkin ya, sedikit menyinggung tentang perjalanan kita sejak awal yang dimana tim-tim kita untuk saat ini tidak lengkap begitu. Ada teman-teman kita yang ada sibuk di kerjaan atau masih berkuliah atau skripsi dan lain-lain. Nah, di sini kita mungkin akan menceritakan beberapa pandangan dari kita sendiri tentang pengalaman-pengalaman begitu ya Mbak Hana. Dari yang pertama kita mulai kontennya itu tentang apa ini Mbak? Dulu kita konten pertama itu tentang pesantren gaib, Mas. Pesantren gaib ya, betul sekali. Pesantren gaib itu pertama dan itu berkelanjutan sampai kita itu iya. keluar kemana-mana kontennya gitu kan, Iya. dan sampai kita vakum beberapa saat dan kita mulai muncul kembali ingin berbagi. Kita jatuhnya sharing aja Mas, sharing karena apa yang kita rasakan pada suatu perjalanan dengan apa yang dirasakan oleh Mas Fajar itu kadang berbeda seperti itu. Dan pengalaman-pengalaman yang kita dapat dengan pengalaman Mas Fajar juga pasti berbeda seperti itu. Nah, pengalaman dari yang mana dulu ini yang kita akan coba sharing itu Mas? Yang sharing mungkin karena kalau di indoor ya biasanya kita podcast sama Pak Ustadz Solihin yang beliau mungkin sekarang ada kesibukan juga. Mungkin kita mulai dari yang outdoor Mas, itu di lapangan. Nah, di lapangan yang pertama kali itu kalau nggak salah itu di Gua Grengseng ya. Iya. Gua Grengseng ya, Gua Grengseng. Nah, itu mungkin pandangan Mbak Andra sendiri dulu deh. Kalau aku kan nggak bisa apa-apa ini. Sama Mas. Jadi kalau di Gua Grengseng itu benar-benar tercium aroma kebudayaannya luar biasa. Aroma tentang perjuangan karena pernah juga dibuat ngumpet atau sembunyi pada waktu perjuangan juga ada. Itu terus aroma magis atau mistisnya juga Pasti ada ya. Gitu. Tapi selain itu juga ada pandangan bahwasanya menurut saya sangat estetik sangat indah sekali gitu. Terlepas dari itu semua, Prof sekali sangat luar biasa menurutku. Di Gua Grengseng itu adalah salah satu gua yang pertama kita kunjungi dan itu saya pengen kesana lagi. Iya, betul. Mungkin kita harus menyempatkan untuk kesana lagi. Boleh. Boleh ya kan? Ya. Betul. Itu kalau boleh tahu ini teman-teman bisa tahu nanti itu alamatnya di mana itu Pak? Lupa aku. Gua Grengseng itu beralamatkan di salah satu desa yaitu di Gunung Kidul, tepatnya di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu adalah salah satu petilasan atau pernah suatu ketika itu Brawijaya bersinggah di gua tersebut. Itu bertapa atau apa kalau dulu itu grengseng, itu dari kata karena saking yakinnya dan saking mantepnya itu grengseng. Grengseng eng penggalih kalau nggak salah ya. Grengseng dalam penggalih atau dalam hatinya itu saking yakinnya. Nah, sekarang kita masuk dalam hal-hal yang biasanya kita kuat atau kita rasakan di lapangan. Mungkin Mbak Andra sendiri bisa flashback
rasanya, terus momennya ketika tim kita pada waktu awal ya, karena itu paling awal ketika kita mulai outdoor. Nah, di situ mungkin pandangan dari rasa batin, atau karena kalau boleh saya menceritakan pada teman-teman sobat awam Anatomi Semesta ya, Mbah Andra itu sendiri sebenarnya bisa ini ya, bisa apa hal yang lain yang mungkin pandangan sendiri dari Mbah Andra itu seperti apa, begitu Mbah mungkin. Ya, selain dari saya sampaikan tadi ada beberapa, ada estetik dan sebagainya. Secara Ada di gua tersebut tuh ada sisi nyaman, tapi ada sisi negatif ketika kita berpandangan atau kita itu punya niat yang jahat. Nah, itu juga ada semacam feedback ke kita juga negatif. Dari setiap alam semesta ini, dalam suatu alam semesta ini, dalam satu tempat masih ada yang ibaratnya itu menunggu di situ gitu. Dan bahkan umurnya lebih dulu yang nunggu daripada kita. Yang menunggu itu karena kita selalu berdampingan dengan yang namanya goib seperti itu kan. Nah, itu kita saling harus menghargai dan kita saling menghormati lah. Hormat bukan berarti kita memuja-muja, tidak. Tapi kita harus tahu dan paham batasan-batasan tersebut. Ya, kalau dari batinnya Mbah Andra sendiri itu seperti apa? Di situ itu merasa apakah kalau physically mungkin hawanya sejuk karena itu rindang karena pepohonan ya teman-teman. Nah, di sisi lain kalau boleh tahu dari mata batin itu seperti apa ini? Saya nggak tahu sih Mas. Oh, masa nggak tahu ya? Nggak tahu. Cuma ya ada sih beberapa semacam sosok yang menakutkan juga ada di situ. Tapi ada sosok yang baik itu juga ada, kayak berdampingan seperti itu. Iya. Itu ya menakutkan juga sih Mas bagi. Tapi ketika digambar bagus itu sebenarnya. Menjadi seni, tapi saya nggak bisa gambar itu ya. Soalnya dari awal kita kan teman-teman kalau kita memulai, karena di konten yang pertama itu kita belum mempunyai tim yang bisa memvisualisasikan sampai sekarang. Tapi kemarin sempet loh sama Mas Eli, namanya itu Mas Eli, pada konten yang sebelum ini teman-teman boleh cek lagi itu di gua itu di Candi Sapi di situ ada visualisasinya. Dan sebenarnya ada mediumisasinya juga karena ada hal-hal lain yang tidak bisa diceritakan. Ada ikat lah teman-teman. Kita dimanapun tempat harus saling menghargai, menghormati. Uluk salam sama karena yang lebih dulu begitu ya Mbak. Terus di konten selanjutnya kita kita kemana itu Mas? Kemana itu? Setelah itu kayaknya Ke pantai kita. ke pantai, tapi saya sendiri nggak ikut itu. Ke gua itu. Ke gua Sinogo ya. Sinogo, Sangobranti, sama Sangopati. Sangobranti Dan Sangopati. dan Sangopati. Berarti ada 3 gua dalam satu tempat. Nah, di situ karena saya sendiri itu pada saat itu mempunyai kesibukan sendiri teman-teman. Jadi saya tidak bisa mengikuti atau merasakan hal-hal yang di situ. Yang dirasakan Mbah Andra sendiri itu seperti apa? Saya kira tetap sama ya, dalam satu tempat itu selalu berdampingan hawa negatif dan hawa positif itu. Tergantung kitanya itu mau mengambil dari sisi yang mana. Kadang satu tempat itu banyak disalahgunakan juga. Ya. Sehingga bisa dikatakan kita ke musyrik atau ke syirik dan sebagainya. Itu kurang pasnya karena di situ. Bagaimana kita mensikapi satu tempat tersebut. Sehingga karena si goib atau itu pun juga memiliki, ada yang muslim, ada yang belum kenal namanya agama Islam gitu. Jadi banyak macam. Bahkan kan kalau dalam satu tempat apalagi yang sudah sakral seperti itu kan banyak itu digunakan untuk bertapa, banyak digunakan untuk ibaratnya menyepi untuk benar-benar mencari dirinya sendiri, itu jati diri. Kadang ketika kita membacakan suatu kalam ilahi atau kita membacakan suatu Quran dalam rumah kita pun, rumah kita akan menjadi positif.
Dan itu sebaliknya ketika kita tidak pernah membacakan suatu hal yang positif atau membaca kitab dan sebagainya, maka di rumah kita juga akan terlihat gelap, terlihat suram dan sebagainya. Maka tetap pada rumah kita kan surga kita, jadi kita harus bagaimana biar nyaman, merawat secara kasat mata, bahkan merawat dengan doa begitu. Betul sekali. Terus selanjutnya dari situ, tapi lebih enaknya itu sama teman-teman kita atau tim-tim kita, tapi kenyataannya sekarang pada sibuk sendiri-sendiri. Jadi ya mohon maaf teman-teman Sobat Anatomi Semesta. Tim kita tuh selalu ada di belakang kita, support sistemnya, support system anatomi. Terima kasih sekali. Bahkan semoga kita bisa bergabung kembali dan kita bisa saling sharing dan ngobrol bareng lagi dan bagaimana kita arah ke depannya, teman-teman. Ya itu sih banyak beberapa pengalaman yang aneh kita ketika ziarah ke Jenderal Sudirman itu juga pernah. Terus dulu pernah jadi macan atau apa mas kamu mas? Kok gerem itu saya pada satu kan waktu doa itu kita doa bareng sebelum maghrib itu dan kita berakhir di adzan maghrib itu kita berdua kebetulan juga ziarah. Itu Mas Fajar ini kenapa itu mas? Diceritakan itu. Pada saat kita doa bareng ziarah itu kan ya karena gimana ya, kalau di tempat-tempat seperti itu saya sendiri juga nggak tahu itu apakah itu memang dari lingkungan atau hal lain yang mungkin itu juga bersinggungan dengan saya atau gimana. Itu enggak rasanya dalam tubuh itu gimana? Oh rasanya ya agak lupa sih menceritakannya. Yang jelas apa pernah lihat apa atau rasanya berat yang atau kalau sampai di makamnya Jenderal Sudirman Jujurli, Jujurli itu saya merasakan kayak ada kesedihan di sana, tapi ada kebanggaan juga di sana karena jujur saya nangis pada saat itu ketika masuk itu teman-teman. Jadi ngerasain kayak ada kesedihan itu nggak tahu karena apa. Yang jelas ketika kita memulai doa atau ziarah, kita membaca surat-surat, nah di situ intinya sangat gimana ya? Ya sangat mengikuti atau menjiwai ya mungkin karena menjiwai tersebut. Nah itu udah blank itu di situ, menjiwai udah blank, terus nggak tahu itu bacaannya pun lupa kalau nggak salah itu Mbak Andra. Lupa itu tentang baca apa itu sampai lupa dan nggak tahu juga, akhirnya ya kembali sadar juga seperti biasanya gitu. Tapi kesannya masuk di makamnya Jenderal Sudirman itu luar biasa sekali. Tentunya pada makamnya itu sendiri, karena pada saat itu hampir maghrib ya, hampir maghrib. Jadi ya lumayan, itulah, tidak bisa bercerita banyak kalau di situ ya. Mungkin yang aku rasakan ya cuma itu sih, karena enggak peka-peka amat. kayak peka-peka pekok ya ya itu kan sekelumit cerita. Kalau dari saya sendiri sama sih, ada kesedihan karena perjuangan. Kalau saya siksen atau apa saya kurang paham itu siksen. Ada semacam para tentara Republik Indonesia TNI pada saat itu kan, tentara nasional, sangat merasakan kecapean yang sangat luar biasa, tapi tetap harus fokus karena fokusnya itu di kanan kiri atau dari manapun kadang bisa disergap oleh musuh. Oh iya. Tapi pada saat itu tuh tentara sudah wadah lelah sekali, udah harusnya tidur, pengen tidur, tapi harus melek-melek dan itu fisiknya itu sudah tidak layak sebenarnya untuk fokus karena memang benar-benar kelelahan, butuh tidur, butuh istirahat. Ya, agak merinding itu. Ini teman-teman. Kayak flashback lagi pikirannya. Jadi apakah mungkin juga itu ya Mbak? Kalau saya merasakan benar-benar itu, dan ketika saya di sana itu saking mungkin capeknya tuh kayak dia tuh bersandar di satu pohon tuh benar-benar lelah sekali. Aku kayak
ya nangisnya rasanya Mas Fajar mungkin ketika digambari seperti itu. Ya mungkin. Nggak tahu juga itu Kalau saya flashback. itu saya kayak gambarannya, dan itu perjuangannya luar biasa karena itu benar-benar tidak yang di kota kita jalan enak tuh enggak, itu benar-benar naik turun di masuk hutan keluar hutan masuk lagi karena gerilya Gerilya. gitu. Itu yang saya rasakan. Tapi Jenderal Sudirman dengan keadaan yang sakit tetap bagaimana motivasi, bagaimana menyemangati teman-temannya untuk tetap ibadah, berjuang itu tetap